Hanomannya itu tiba-tiba mencekik. Halo guys, ketemu lagi nih, udah malam Jumat. Ini cerita di Bali nih, ya, kejadian yang unik juga. Dan ini cerita bukan nama saya, melainkan sama teman saya yang tinggal di Bali. Dan dia ini seorang pemandu wisata. Dia sudah tinggal di Bali cukup lama, dan dia pemandu wisata khususnya untuk bahasa Mandarin. Jadi tamu-tamunya dia yang biasa datang ke Bali itu umumnya dari Taiwan, misalnya dari China atau Hong Kong. Nah, ada satu kali waktu dia membawa turisnya dari China di Bali ya, bermalam di satu hotel, entah hotel apa begitu, dan terdiri dari ya mungkin sekitar 30 orang. Nah, ada satu kali peristiwa waktu tur di Bali ini, ya pastilah kita tahu pun di Bali salah satu objek wisatanya yaitu Uluwatu, ya kan, yang di pinggir laut itu. Nah, jadi kejadiannya waktu kejadian di Uluwatu, tamunya ini ada 3 orang nih guys, ya, 3 orang laki-laki, di mana tamunya ini merokok. Dan waktu di sana di Uluwatu itu ada patung Hanoman, ya, patung Hanoman, dan tamunya 3 ini salah satunya menaruh rokok di mulutnya Hanoman, ya, jadi kelihatannya lucu begitu ya. Nah, dia taruh satu batang rokok di mana rokoknya udah nyala, jadi seakan-akan patungnya itu merokok, patung Hanoman atau monyet ya. Nah, sedangkan teman saya yang sebagai seorang tourist guide itu melihat dari kejauhan, cuman didiamkan, dia tidak melarang gitu atau tidak menegur turis yang menaruh rokok atau yang 3 orang ini, sambil seperti kayak mengejek-ngejek begitulah, mengolok-olok patung Hanoman itu. Nah, setelah itu dia melihat dari kejauhan, cuman didiamkan, udah pulang ke hotel. Ya, pulang ke hotel seperti biasa bermalam. Nah, besok pagi akan dijemput lagi, ya, tur ke tempat lainnya juga masih di Bali. Nah, setelah pulang ke hotel, dia drop tamunya ini di hotel. Teman saya ini sebagai guide ini pulang ke rumah. Nah, kejadiannya adalah waktu dia mau tidur di rumah dia sendiri dan dia masih sadar begitu. Dia masih sadar. Nah, cuman waktu dia baru mau tidur dan baru merem lah, istilah baru mulai mau tidur ini, tiba-tiba di dalam kamarnya itu ada suara, dan suara apa begitu sedikit. Akhirnya dia bangun atau melek dan melihat itu satu sosok, yaitu rajanya Hanoman. Menurut pengakuan teman saya ini yang tingginya itu hampir setinggi plafon ya, mungkin kira-kira sekitar 3 meter begitu, dan rambutnya Hanoman ini, bulunya ini warna pirang, dan mencekek teman saya yang sebagai turis guide ya, di kamar dia sendiri waktu itu. Nah, akhirnya dia minta ampun ya, juga dia tidak tahu kenapa seperti itu. Nah, akhirnya Hanomannya menjelaskan bahwa dia sebagai turis guide harusnya paling tidak menegur yang tamunya itu, atau mengingatkan tamunya paling tidak untuk supaya tidak mengolok-olok patung yang di Uluwatu hari sore lah gitu. Nah, jadi dia juga baru tahu, oh iya, baru sadar juga, saya sebagai tourist guide cuman saya tidak menegur atau menginformasikan mungkin di awal untuk supaya jangan mengolok-olok atau bercanda di Bali ini yang kita tahu terkenal juga selain pariwisatanya, pemandangan alam bagus, juga terkenal dalam hal mistisnya guys. Ya, kita tahulah di sana. Ya. Nah, akhirnya teman saya ini di kamar yang sudah dicekek, hampir kesesakan napas. Ya, akhirnya minta maaf. Raja Hanoman menurut teman saya ini
itu membiarkan dan melepaskan dia lagi dan tiba-tiba hilang di kamar. Ya, kita tidak tahu ya. Ini cerita mengenai mistis di Bali ini banyak sekali. Nah, ini salah satu cerita menurut saya yang cukup berbau mistis yang terjadi di Bali. Jadi khususnya juga mungkin untuk dari pengalaman ini untuk pemandu wisata atau turis guide, baiknya untuk mengingatkan kembalinya bukan hanya di Bali, di tempat manapun, terutama yang daerah mistis atau sakral gitu, supaya mengingatkan pesertanya atau turisnya ini supaya jangan berlaku yang aneh-aneh, ya berlaku yang normal, ya istilahnya saling respect lah gitu terhadap tempat tersebut. Nah, ini suatu pengalaman yang cukup berharga dari teman saya yang kerja sebagai pemandu di Bali. Sampai jumpa ya nanti di cerita kesempatan lainnya di malam Jumat lainnya, guys. Oke, terima kasih. Salam TLTV. Boy Nugroho, saya menceritakan ini dari teman saya dan sudah mendapat izinnya untuk diceritakan di sini.